Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kondisi kesehatan Joko Widodo semakin membaik setelah sebelumnya mengalami alergi. Akibat ulah jemaah haji Indonesia, air Zam-Zam dari Mekah terbuang sia-sia. Mencicipi sate buntel domba yang lebih gurih dan empuk dibandingkan daging kambing. Boneka tidak hanya identik dengan anak perempuan, namun bisa juga untuk anak laki-laki hingga orang dewasa. Bentuknya beragam seperti boneka unta yang laris dipesan saat Idul Adha. Salah satu produsen boneka di Kudus, Jawa Tengah dapat orderan boneka unta di musim haji ini. Tak hanya membawa keuntungan berkali-kali lipat untuk kantong sendiri, tetapi juga kepada para pekerja. Berikut berani berubah cuan lebaran haji dari boneka unta. Di sini kami berkembang untuk bisa mensupport toko karena di perusahaan keluarga kami ada mainan, jadi kita supportnya untuk kebonekaan. Kesulitan-kesulitan itu kita akalin dengan kreativitas. Contoh seperti kita bukan hanya produksi yang boneka aja, kita ada produksi yang dari maskot, dari gambar ke jadi transport ke boneka, terus ada ide-ide kreativitas lainnya. Boneka rame itu kalau pas saat ini haji. Jadi pas sebelum haji juga kita harus siapin dulu haji. Bonekanya, souvenirnya, kayak tas-tas seperti ini, gitu ya. Jadi semuanya yang berkaitan dengan haji, mau yang custom, mau yang request, yang printing, bordir, monggo. Yang penting sesuai keinginan dan sesuai budget. Kecilnya satu tangan segini ya, sampai tingginya yang didudukin orang. Itu harganya dari mulai yang sekitar di bawah 10.000 sampai di atas 500.000. Sebisa mungkin membantu tetangga kanan kiri karena kita di sini mendirikan usaha bukan untuk pribadi sendiri tapi untuk masyarakat sekitar, bisa bermanfaat, bisa menambah pundi-pundi keuangan masyarakat sekitar. Ya bersyukur Mas, alhamdulillah sedikit-sedikit bisa bantu suami, bantu orang tua, gitu. Bisa buat jajan juga, bisa beli apa-apa sendiri. Gitu. Saya di sini itu multifungsi Mas, bisa bordil, bisa di bawah, finishing gitu. Jahit ya juga bisa. Banyak sudah diisi kakinya sama punuknya. Jadi boneka itu tidak melulu dengan konsep perempuan ya. Tapi ada boneka pesawat, ada boneka mobil, kereta, binatang, dan sebagainya. Edukasi juga lebih mengenalkan ke orang tua lebih jeli untuk beli boneka, di mana boneka itu ada boneka yang sehat, bisa dicuci, dan ada boneka yang hanya dipajang. Beli boneka di sini karena lebih ke kualitasnya sih Mas. Di sini bahannya
milih silikon dakon. Selain itu juga menurut saya di sini lebih ke jahitannya juga rapi dan ditekan-tekan juga enggak brodol kayak gitu, enggak, jadinya termasuk awet dan makanya saya milih di sini. Ya, mimpi kami ya memang untuk bisa berkembang luas dengan produktivitas yang tinggi, bisa menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, karena di lain sisi perusahaan-perusahaan yang notabene ada yang PHK, kita kadang kasihan. Ada yang nanya kita di sini kewalahan, ada yang nanya kita di sini kekurangan dan sebagainya. Kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu mengangkat hidup orang lain bersama kita dengan keberanian dan kemauan untuk berani berubah. Iya, sate buntel identik dengan daging kambing sebagai bahan bakunya. Tapi kalau sate buntel yang satu ini menggunakan olahan daging domba sebagai pengganti kambing. Sebuah warung makan di Solo sengaja membuat sate buntel dengan daging domba karena dagingnya lebih empuk dan tidak berbau perengus. Kalau ke Solo, salah satu menu kuliner yang wajib dicoba yaitu sate buntelnya. Makanan ini biasanya dapat dijumpai di warung sate kambing. Namun rumah makan Badran menyajikan sate buntel lain daripada yang lain. Bahan bakunya menggunakan daging domba. Pemilik warung sengaja memilih domba sebagai bahan baku sate buntel karena daging domba dinilai lebih empuk dibanding kambing. Aromanya pun tidak berbau perengus. Domba dengan kambing Jawa itu menurut saya ya Pak ya, itu lebih gurih, lebih empuk domba Pak. Jadi kalau kambing Jawa nyuwun sewu masih ada ulet-uletnya, dan masih ada perengusnya ya. Cara membuat sate buntel tidak sesulit yang dibayangkan. Pertama, pisahkan daging murni dengan lemaknya. Daging domba yang sudah terpisah dari lemak lalu digiling. Selanjutnya, campurkan sedikit lemak dalam gilingan daging tersebut. Daging yang sudah tercampur dibungkus dengan kertas aluminium foil. Sebelum dibakar, sate buntel biasanya dicelupkan ke dalam kuah dengan campuran bumbu khusus. Rasa sate buntel daging domba ini gurih, empuk, dan siap menggoyang lidah penikmatnya. Pengalaman nyicipin sate buntel itu udah pernah tuh baru ini? Aku baru ini sih, aku baru banget ini nyobain satenya, terus enak banget, gurih banget, terus juga nikmat. Dagingnya tuh lembut, terus juga menarik, pokoknya harus banget coba makanan ini sih. Satu tusuk sate buntel dijual seharga Rp40.000, sedangkan untuk porsi besar berisi 2 tusuk harganya Rp60.000. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.